Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Tarisa Putri dengan NPM 5020070 dari kelas 4B Prodi PGSD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Oke teman-teman, enjoy in video. Oke, yang pertama ada apa itu model pengembangan kurikulum? Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, mengevaluasi suatu kurikulum. Baiklah, yang pertama ada model kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis adalah model konsep kurikulum tertua dan masih sering dipakai sampai saat ini. Karena kurikulum ini cukup praktis, mudah disusun, mudah digabungkan dengan tipe lainnya. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Ciri-ciri kurikulum subjek akademis yaitu bertujuan untuk pemberian ide pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Metode yang paling sering digunakan adalah metode ekspositori dan inquiry. Yang kedua, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian kepada problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Pada kurikulum ini, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Kerjasama dan interaksi yang terjadi bukan hanya antara guru dan siswa, melainkan antara siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan, serta siswa dengan sumber belajar lainnya. Pandangan rekonstruksi sosial di dalam kurikulum dimulai sekitar tahun 1920. Harold Rock melihat adanya kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Rock menginginkan siswa dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah sosial sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat baru yang lebih stabil. Komponen-komponen kurikulum rekonstruksi sosial adalah yang pertama, tujuan dan isi kurikulum. Tujuan program pendidikan setiap tahun berubah. Lalu, metode. Bagi rekonstruksi, belajar merupakan kegiatan bersama. Ada ketergantungan antara seseorang dengan lainnya. Tidak ada kompetisi, yang ada adalah kerjasama, pengertian, dan konsensus. Lalu, evaluasi. Siswa dilibatkan dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Ciri dari model kurikulum ini adalah bertujuan untuk menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, model kurikulum teknologis. Perkembangan teknologis pada abad ini sangatlah pesat. Perkembangan teknologi tersebut mempengaruhi semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Sejak dulu, pendidikan telah menggunakan teknologi seperti papan tulis, kapur, dan lain-lain. Namun, sekarang seiring dengan kemajuan teknologi, banyak alat seperti audio, video, film, dan motion film, serta banyak alat-alat lainnya. Ciri kurikulum ini yang dikembangkan dari konsep teknologis pendidikan yaitu tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan-tujuan yang bersifat umum yaitu kompetensi dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Kita lanjut ke prinsip-prinsip kurikulum.
Yang pertama ada prinsip umum. Di dalam prinsip umum ini terbagi lagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang paling dasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Prinsip ini terkait dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kurikulum yang terlalu menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Yang terakhir ada prinsip efektivitas. Walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas, karena pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Kita masuk ke prinsip yang selanjutnya, ada prinsip khusus. Yang kedua ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama ada perlu penjabaran tujuan. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga ada prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? Lalu, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Yang ketiga, apakah metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Lalu, yang keempat, apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor? Lalu yang terakhir, apakah metode tersebut lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya? Lalu prinsip yang terakhir, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Baik, kita masuk ke tahapan pengembangan kurikulum menurut Hamali. Tahapan pengembangan kurikulum ada 7, yaitu yang pertama, tahap pertama studi kelayakan dan kebutuhan. Tahap kedua, penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Tahap ketiga,
pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Tahap keempat, pelaksanaan, uji coba kurikulum di lapangan. Tahap kelima, pelaksanaan kurikulum. Tahap keenam, pelaksanaan, penilaian dan pemantauan kurikulum. Tahap ketujuh, pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, see you next time.